rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati segala nikmat yang diberikan olehnya kepada kita. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Oke teman-teman, di dalam episode kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang tips untuk mencari ilmu yang baik dan benar. Tentunya materi yang akan saya sampaikan kali ini itu saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kitab ini itu menerangkan tentang bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid, seorang santri, dan juga bagaimana cara mencari ilmu yang baik dan benar. Oke, jadi di dalam kitab ini ada sebuah syair atau nadom ya yang biasa didengar itu, yang bunyinya alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayani daka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgotun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Jadi syair tadi itu artinya adalah kita itu tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 cara. Jadi cara yang pertama yaitu dakaun, artinya cerdas. Jadi yang dimaksud cerdas di sini adalah bisa berpikir. Jadi salah satu syarat yang pertama untuk pencari ilmu adalah dia yang berakal atau bisa berpikir. Jadi coba deh kita bayangkan, misal ada orang yang orang gila atau apalah, pokoknya pikirannya itu terganggu, pasti dia akan sulit atau bahkan bisa dibilang tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa berpikir. Bagaimana kita mau belajar kalau otak kita saja tidak bisa berpikir ya. Jadi syarat yang pertama tadi adalah mampu berpikir. Nggak harus cerdas, karena cerdas itu butuh proses. Jadi yang penting kita bisa berpikir dulu. Kemudian lanjut cara yang kedua yaitu hirsun. Hirsun itu artinya semangat. Jadi selain kita bisa berpikir, cara yang kedua yaitu kita harus mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Karena sesuatu jika tidak didasari dengan semangat itu hasilnya akan kurang maksimal ya. Jadi misal gini, kita belajar, kita sekolah, tapi kita itu tidak punya semangat, otomatis mau berpikir itu kita juga malas ya. Jadi syarat yang kedua itu tadi, semangat itu penting sekali bagi semua orang yang menuntut ilmu. Karena tanpa semangat kita itu tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin bisa mendapatkan hasil tapi cuma sedikit, berbeda dengan orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian cara yang ketiga yaitu wastibarun, artinya sabar. Jadi namanya juga hidup pasti kan punya cobaan, punya masalah. Ya tak terkecuali pencari ilmu. Jadi misalkan kita di pondok, atau kita di sekolah, kita pasti akan mendapatkan masalah, pasti itu. Misal kalau di pondok ya, kita telat kiriman atau kita punya masalah sama temen, kita mendapatkan hukuman, kita punya tugas yang menggunung, pasti itu kan melelahkan sekali. Tapi syarat yang ketiga itu tadi harus
harus kita jalankan, yaitu sabar. Karena barang siapa yang bersabar itu pasti akan mendapatkan hasil dari kesabarannya itu tadi. Jadi saya itu pernah mendengar quotes ya, sabar kunci sekabehane masalah. Nah, itu bahasa Indonesianya tuh jadi gini, sabar adalah kunci dari segala masalah. Jadi kalau kita mendapatkan masalah, kita menghadapi masalah, itu kita harus bersabar, kita harus istiqomah ya. Kita tetap mencari jalan keluar, kita tetap mencari solusi, tapi tetap dengan rasa sabar. Oke, lanjut ke cara yang keempat, yaitu bulgoh. Bulgoh itu kalau dulu itu biasanya diartikan dengan uang saku ya, tapi sebenarnya tuh nggak khusus hanya uang saku, lebih dominannya itu lebih bisa dipahami itu dengan artinya sarana prasarana. Jadi kalau kita mau belajar, kita mau mencari ilmu, syarat yang selanjutnya yaitu sarana prasarana. Jadi coba deh, kalau kita mau belajar tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa tanpa kitab, itu kan sulit ya. Kita mau belajar tanpa sarana dan prasarana itu sulit. Jadi misal kita mau mandi tapi nggak ada air, nggak ada sabun, gimana? Kan nggak bisa. Begitu juga dengan belajar, kita juga memerlukan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam kegiatan belajar tersebut. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima. Sekarang yang kelima yaitu wa irsyadu ustadin. Wa irsyadu ustadin itu artinya petunjuk dari guru. Jadi kita itu kalau mau belajar harus ada gurunya. Sulit soalnya kalau kita belajar sendiri. Bisa sih otodidak ya, bisa. Tapi kalau untuk belajar agama tanpa seorang guru itu sulit sekali. Jadi coba kalau kita belajar tanpa guru, jadi kalau kita nggak paham, kalau kita nggak jelas mau tanya ke siapa kalau nggak ada guru kan. Jadi syarat yang kelima tadi yaitu adalah petunjuk dari seorang guru. Kemudian cara yang keenam yaitu tuluz zamani, artinya itu panjangnya waktu. Tapi waktu panjang sepanjang apa sih waktu yang diperlukan untuk kita mencari ilmu itu beda-beda ya. Ada yang dalam waktu singkat itu sudah bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ada juga yang butuh waktu yang lumayan panjang, ada juga yang udah belajar lama banget tapi nggak paham-paham. Itu juga bisa, soalnya kemampuan otak kita itu beda-beda. Jadi seberapa panjang waktu yang diperlukan itu tergantung dari orangnya. Misal orangnya itu cerdas ya, kita berarti membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada orang yang kurang cerdas. Kemudian tambahan itu kita kalau mau belajar, mau menuntut ilmu itu membutuhkan dukungan ya. Dukungan dari 3 pihak. Itu harus ada semua. Dukungan yang pertama yaitu dari orang tua, kemudian dari guru kita, kemudian dari kita sendiri. Yang pertama itu tadi dukungan dari orang tua. Jadi misal kalau kita mau mondok, kita mau sekolah, tapi orang tua kita nggak mendukung, orang tua kita nggak membiayai, orang tua kita nggak memberi semangat, padahal kita udah udah kepengen banget mau mondok, kepengen mau sekolah, tapi orang tua nggak menyetujui, otomatis kan kita bakal sulit ya. Kemudian yang kedua yaitu dukungan dari guru. Jadi misal kita dipondokkan, kita juga punya semangat buat mondok, orang tua juga mau membiayai, mau menyemangati kita, tapi di tempat kita belajar itu tidak ada gurunya. Ya, seperti yang tadi ya, syarat yang kelima tadi itu petunjuk dari sang guru. Jadi kalau dari guru itu nggak ada, misal kita berangkat tapi nggak ada guru, itu ya sulit. Kemudian yang ketiga tadi dukungan semangat ya, dukungan dari diri kita sendiri, maksudnya itu semangat dari kita.
Jadi percuma kalau orang tua membiayai, guru juga ada, kedua-duanya semangat, tapi dari kita itu nggak semangat, itu percuma. Soalnya misal kalau kita mondok mau berangkat ngaji, udah bel, tapi kita malas, kita nggak jadi berangkat lah otomatis. Kecuali kalau kita memaksakan diri, itu memang harus dilakukan sih. Tapi kalau kita menuruti rasa malas itu, otomatis kan kita nggak jadi berangkat ngaji, kita nggak jadi belajar. Jadi seharusnya saat itu kita mendapatkan ilmu, tapi karena rasa malas itu kita nggak jadi mendapatkan ilmu gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, syarat kita mencari ilmu itu ada 6 tadi ya. Kalau mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya itu 6 tadi itu harus dijalankan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari ilmu. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.